bagus, karena kalau dilihat kenapa bisa meningkat, karena mungkin karena faktor pemilihan pelatih yang tepat. Ya, kayak misalkan di sepak bola sebelumnya ada Sintayong ya, itu karena PSSI memilih orang yang tepat untuk bagaimana membangun fondasi tim sepak bola putra kita, dan itu akhirnya bisa kita lihat dalam 5 tahun ke atas dari belakang ini kan meningkat ya peringkatnya. Tajam. Nah, lalu di sektor putri, sepak bola putri, ada Coach Mochi ya, panggilannya Coach Mochi dari Jepang, itu juga membuat gebrakan. Kita bisa juara Piala AFF juga untuk putri ya. Iya. Terus juga berapa kali kita bermain di luar melawan tim-tim yang levelnya di atas kita dan bisa berbicara juga. Lalu di futsal ada Coach Luis Estrella untuk putrinya yang juga lolos ke AFC tahun ini, sama Hector Sauto. Jadi pemilihan pelatih itu kayaknya yang bisa menentukan. Ya? Oh, ini juga jadi warning juga ya buat semua cabang olahraga ya. Coach itu sangat menentukan. Iya. Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah, di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik, maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan. Golier di Good Afternoon, ini udah ada paruh terakhir. Dan seperti biasa sahabat RPK, hari Senin terakhir ada Coach David. Apa kabar Coach David? Kabar baik. Ya, kita mau bahas sesuatu yang menarik ya untuk futsal kali ini, yang punya prestasi baru untuk negeri ini. Wah. Oke. Banyak hal nih Coach yang bisa kita angkat untuk kesempatan kali ini. Ya pasti akan ngomongin sebagai runner up Piala Dunia ya, World Cup Nation World Cup Series. Nation World Cup Series. Juara 2. Ini hebat ya. Iya. Juara 2 ya. Iya, jadi federasi ingin memaksimalkan yang namanya FIFA Match Day. Oke, FIFA Match Day. Jadi FIFA Match Day itu ada 4 kali dalam setahun. Dan 1 kali itu kita boleh menjadi tuan rumah dan mengundang tim dari konfederasi lain, 2 konfederasi yang berbeda. Nah, ini dimanfaatkan oleh federasi dengan mengundang Argentina, Jepang dan Arab Saudi. Arab Saudi. Ya, tentunya untuk meningkatkan peringkat ya. Peringkat dan level permainan kita. Dan bisa berbicara juga ternyata ya. Emang kabar yang paling mengejutkan. Tapi di balik cerita itu sebenarnya apa nih Coach yang terjadi? Ya, jadi memang FIFA Matchday ini memang sebelumnya nggak pernah dimanfaatkan oleh kita. Ya, tapi dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam tuh mereka udah sering memanfaatkan itu, sedangkan kita jarang. Dan ini yang dilakukan oleh federasi untuk bisa menaikkan level kita. Istilahnya kalau kita mau naik kelas, kita mesti lawan tim-tim yang berpengalaman tentunya. Ujiannya harus lebih kuat gitu ya, Iya, harus lebih keras lagi. Dan kalau ngeliat perjalanannya sebenarnya ini memudahkan atau sebenarnya menjadi sesuatu yang menakjubkan ini Coach?
Kalau kita ngelihat dari itu ya, FIFA, apa namanya, Nation World Series. Iya. Ya, jadi kita kan mengundang 2 tim yang ada levelnya peringkatnya di atas kita. Itu Argentina dan Jepang. Dan yang mengejutkan memang Indonesia bisa menang atas Jepang. Ya. Dengan skor tipis 1-0. Emang Jepang kalau untuk futsal nih di dunia ini gimana? Ya, secara peringkat dia ada di peringkat 15. Oke, peringkat 15. Iya, sementara Argentina di peringkat 5. Oke. Indonesia sendiri? Pada saat sebelum event itu di peringkat 28. Four Nations. Ya. Satu lagi siapa ya? Arab Saudi. Nah, dia itu di peringkat berapa? Peringkat 58. Wah, iya. Oke, ini jadi menarik sekali ya. Sebetulnya ini memang juga dapat pujian juga dari Menteri nih. Coach sendiri ngeliatnya gimana nih? Iya, inilah cara buat futsal bisa diperkenalkan ke yang lebih besar lagi. Mungkin saat ini sepak bola menjadi yang utama, tapi kita bisa katakan bahwa futsal juga bisa berprestasi gitu. Dan peluangnya cukup besar untuk ke level internasional di Asia maupun mungkin nanti ke Piala Dunia gitu. Kita perkenalkan juga nih pemain-pemainnya nih. Coach mungkin bisa dikasih tahu sambil memperkenalkan timnas kita gitu ya. Siapa aja pemain-pemain futsal, kan nggak banyak ya? Iya. Jadi kemarin tuh di skuadnya ada 15 pemain. Ada 15 pemain. Iya. Dari kiper ada Muhammad Al-Bagir, lalu Muhammad Nizar, dan Ahmad Habibi. Oke. Lalu kemudian untuk pemainnya ada kalau kita lihat per grup ya pada saat main, itu ada Iqbal Iskandar, itu dia sebagai kapten. Lalu ada Rizky Xavier, Firman Ardiansa, dan Israr Megantara. Nah, di tim berikutnya ada yang namanya Rio Pangestu, M. Saifullah, lalu ada Samuel Eko, dan debutan baru Yogi Saputra. Di paket berikutnya ada Anca Andrian Sanur, Evan Somilena, Brian Ik, sama Guntur Sulistyo dan Romi Wanri. Wah, dan mereka berhasil ada di runner up ya. Memang bukan sesuatu yang diperkirakan sebenarnya ya. Walaupun tuan rumah kan belum tentu bisa bisa menghadapi apalagi Jepang gitu ya. Iya. Memang di pertandingan ini juga kita bisa lihat perkembangan timnas kita juga cukup bagus, ya, terutama di defense. Karena kan kita tahu kita punya pemain-pemain yang bagus di sisi flank, sisi lapangan, tapi jelek dalam bertahan. Nah, kemarin kita bisa lihat pertahanan kita cukup bagus, dan kemudian ada yang berbeda juga dilakukan, yaitu adanya kiper berperan untuk lebih besar lagi mendistribusikan bola ke depan, bahkan sampai ke garis tengah. Nah, itu juga diperlihatkan, dan cara bermain seperti itu sekarang sudah mulai dilakukan oleh tim-tim ini ya, tim-tim yang di luar ya, terutama tim-tim besar gitu, juga melakukan itu hal yang sama. Selain pertahanan, kemajuan apa yang dilihat sama coach dari pemain ini? Ya, kemajuannya ya kita bisa memanfaatkan momentum ya. Kalau biasanya kita selalu ingin mencetak gol dengan cara yang elegan, misalkan dengan passing ke pos kedua. Tapi kemarin kita bisa lihat 3 gol lawan Arab Saudi itu kita lakukan dari seperempat lapangan. Jadi tendangan dari luar area penalti itu kita udah bisa lakukan itu, dan sekelas kiper ya, sekelas Arab Saudi bisa kita bobol gitu dengan 3 gol dengan cara yang hampir sama. Wah,
menakjubkan ya. Perkembangannya itu sangat baik. Nanti mungkin coach juga mau kasih tahu nih pelatihnya. Iya. Terus karakter dan kehebatan si pelatih dalam menangani ini apa-apa aja. Tapi sahabat RPK, kita akan dengarkan nanti setelah yang disiapkan. Kalau malam datang, ku terbayang saturasi bintang buatku melayang, matanya berpijar bagai sinar mentari di tepi pelabuhan hati. Dia yang ku damba, oh senyumannya selalu membuatku ingin menyapa dia. Tak kukira datang menyapaku. I can see the love right through your eyes. The sweetest smile taking me to the sky. The stars are shining bright, lighting up the night I hold inside. You know what they say, that love will always find its way. But if you love someone, there's nothing else to say. Words can never make me feel this way. If it's a dream, don't wake me up until the seventh day. Dia yang ku damba, oh senyumannya selalu membuatku ingin menyapa dia. Tak kukira datang menyapaku. Dia yang ku rindu, tatapannya selalu membuatku ingin bertemu dia. Tak kukira datang padaku. Bersama dia yang ku damba, oh senyumannya selalu membuatku ingin menyapa dia. Tak kukira datang menyapa. Dia yang ku rindu, tatapannya selalu membuatku ingin bertemu dia. Tak kukira datang padaku. Balik lagi Jalan Dewi Sartika 136 di Sahabat RPK. Masih terus ya untuk menaikkan level futsal Indonesia. Nah, pasti ada Coach David Nanulaita untuk kesempatan kali ini Sahabat RPK lagi membuat sejarahnya futsal nih ya, karena baru aja jadi runner up setelah kalah dari Argentina. Dari semua pertandingan yang paling berkualitas baik untuk tim nasional waktu lawan siapa-siapa aja nih, Coach? Ya, pertama ya lawan Jepang itu. Lawan Jepang? Ya, kualitas kita terlihat bagus sekali. Oke. Ya, kemudian ketika lawan Argentina juga. Oh, Hanya memang kita dapat pelajaran juga di pertandingan itu. Karena melawan tim-tim besar seperti Argentina itu kita nggak boleh salah. Ya. Kesalahan kecil apapun itu bisa dimanfaatkan lawan, bisa jadi petaka buat kita. memang kebobolannya pas lagi kesalahan-kesalahan yang banyak itu ya. Iya, jadi ada berapa kali blunder, kiper berusaha untuk mendistribusi bola ke depan, tapi nyangkut gitu kan ke kaki lawan. Bahkan ada yang gol kedua direbut. Wah. Dan
gol keempat yang harusnya bisa ada peluang untuk menyamakan kedudukan juga terbut gitu pada saat kita berusaha untuk menyamakan kedudukan, sehingga akhir skor jadi melebar lagi ya. Iya. Jadi 4-2 waktu itu Jadi ya. 4-2 ya. Padahal bisa 3-sama tuh harusnya tuh. 3 sama. Lawan Argentina, bukan main ya. Ini memang satu prestasi yang bagus semua pemainnya. Kalau tim kan nggak mungkin ya coach ya. Kalau tim cuma pemain doang, pasti ada pelatihnya juga, ada coachnya juga. Ini siapa nih yang memimpin yang melatih mereka? Iya, jadi kali ini udah setahun coach Souto ya, Hector Souto dari Spanyol. Dia sudah memimpin timnas kita. Terakhir dia membawa Indonesia jadi juara Piala AFF. Iya. Setelah 14 tahun kita hanya runner up ya. Tahun lalu bisa jadi juara. Dan itu juga pencapaian yang paling tinggi ya sampai saat ini. Nah, Hector Souto ini kemarin juga dia pelatih yang detail ya. Oke. Pelatih yang detail, dia melihat banyak dia mendata sampai sekitar 60 pemain. Tapi memang dia benar-benar mencari pemain yang cocok dan bisa berperan buat tim gitu. Karena menurut dia yang bisa membuat perubahan itu adalah pemain dan strategi yang udah dibuat. Yang nggak bisa dikontrol tuh banyak, kayak wasit, lawan, atau penonton, ya, atau perangkat pertandingan itu nggak bisa dikontrol. Tapi dengan mengkontrol pemain, harus mengontrol diri sendiri dan permainannya itu yang membuat pemain jadi lebih disiplin. Kalau saya lihat lebih disiplin. Hector Souto. Dan dia juga melakukan banyak perubahan, seperti kemarin ketika lawan Argentina ada power play yang dilakukan yang mungkin asing bagi kita. Jadi pemain terbangnya masuk ke lapangan menggantikan kiper. Pada saat Indonesia menyerang di satu sisi, mengisolasi lawan di sisi misalkan sebelah kanan, pemain kiper terbangnya terus tiba-tiba diganti sama kipernya gitu. Benar ya, itu artinya tetap walaupun karena kita sudah mengisolasi lawan, tapi kita tidak melupakan pertahanan. Karena kan kebanyakan setelah mengisolasi kerebut bisa bumerang kan. Iya. Wah, iya. Kalau dilihat ya memang punya karakter sendiri ya. Iya. Jadi strategi bukan pada saat nyerang, tapi juga penempatan pemain gitu ya. Penempatan pemain, dia menggunakan 3-1, satu pivot dari tiga grup ya istilahnya. Itu selalu punya satu orang pivot. Jadi ada Evanso Milena, ada Samuel Eko dan Israr Megantara. Itu 3 pemain itu adalah pemain yang pivot yang bisa kuat pegang bola di depan. Gitu, membantu bisa bertarung melawan engkor lawan di pertahanan lawan. Dan terbukti memang Samuel Eko dan Israr mencetak gol di situ. Dengan kekuatan mereka sebagai punya naluri menyerang, itu mereka bisa mencetak gol. Engkornya ya. Ini kalau ngelihat pemain yang terbaik kalau menurut coach sendiri. Nah, ini beda-beda ya. Setiap pertandingan ada yang gitu ya. Oke. Karena kalau ketika lawan Jepang, kita punya Muhammad Al-Bagir yang banyak melakukan save, sehingga nggak kebobolan. Dan Samuel Eko yang bisa memanfaatkan momentum dan memanfaatkan sekecil kesalahan dari pemain Jepang di depan gawang yang dia bisa cetak gol. Nah, ketika lawan Arab Saudi kemarin itu tentunya ada Rio Pangestu. 2 gol dia ciptakan dari jarak jauh dan 1 assist dia berikan kepada Saifullah untuk mencetak gol yang hampir mirip dengan golnya yang dibuat. Nah, ketika Argentina itu Israr Megantara dan Iqbal Iskandar yang saya rasa bisa jadi man of the match di
untuk Indonesia di pertandingan tersebut, karena Israr memecahkan kebuntuan. Ketika kita ketinggalan 2-0 kita bisa seri 2-1, jadi kita bisa 2-1 ya, mengimbangi. Kemudian Israr ini memang pemain muda, paling muda di tim. Oke. 20 tahun. 20 tahun dia. Dan posturnya nggak kalah dengan pemain-pemain Argentina yang tentunya postur-postur ini ya, Tinggi besar ya. tinggi besar Amerika Latin yang berotot gitu. Tapi Israr bisa duel dengan mereka gitu. Ini kayaknya semuanya merata ya pemainnya jadi ya, kalau dari coach yang kasih tahu tadi ya. Iya, kalau dilihat Coach Souto mencari 4 pemain di tiap grup itu yang sama Kualitasnya sama ya. sehingga jarak antara grup 1, grup 2 dan grup 3 itu nggak terlalu beda, jomplang. nggak terlalu Oke. jomplang. Wah, ini kejelian memang ya kalau futsal memang berangkat per grup gitu. Tapi memang sobat RPK banyak juga yang nggak tahu nih bahwa sebenarnya mereka ini memang bertanding untuk negara, untuk buah negara, terus mereka akhirnya bisa punya prestasi baik. Tapi kalau ngelihat prestasi baiknya sebenarnya coach, apakah ini ada pengaruh dengan peningkatan prestasi yang digapai sama sepak bola misalnya? Ada juga sih ya. Ada juga. Iya, jadi ini kayak sama ya, peningkatannya juga bagus, karena kalau dilihat kenapa bisa meningkat, karena mungkin karena faktor pemilihan pelatih yang tepat. Ya, kayak misalkan di sepak bola sebelumnya ada Sintayong ya, itu karena PSSI memilih orang yang tepat untuk bagaimana membangun fondasi tim sepak bola putra kita, dan itu akhirnya bisa kita lihat dalam 5 tahun ke atas dari belakang ini kan meningkat ya peringkatnya. Tajam. Nah, lalu di sektor putri, sepak bola putri, ada Coach Mochi ya, kepanggilannya Coach Mochi ya, dari Jepang. Itu juga membuat gebrakan, kita bisa juara Piala AFF juga. Wih. Untuk putri ya. Iya. Terus juga berapa kali kita bermain di luar melawan tim-tim yang levelnya di atas kita dan Bisa berbicara juga. Lalu di futsal ada Coach Luis Estrella untuk putrinya yang juga lolos ke AFC tahun ini sama Hector Souto. Jadi pemilihan pelatih itu kayaknya yang bisa menentukan. Oh, ini juga jadi warning juga ya buat semua cabang olahraga ya. Coach itu sangat menentukan. Iya. Tadi Coach David udah nyinggung masalah women futsal ya di AFC. Kemudian juga ada seleksi juga SCWC. Iya, Street Soccer World Cup. Oke, Street Soccer World Cup ya. Wow. Nanti kita bahas juga nih sahabat RPK ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang disiapkan nih. Hujan menangisi kota penuh ilusi. Bersama dengan Coach David di sini dan juga sahabat RPK, kita masih ngomongin futsal yang baru aja bukan ya. Hampir jadi juara. Kita ada di runner up untuk event Four Nations World Series 2025. Dan selain yang cowok, yang ceweknya juga punya prestasi juga di di AFC ya, Coach ya. Iya. Ya, AFC Women Futsal. Ini gimana nih perjalanannya? Masih jauh? Ya, jadi kita udah ngelewatin babak penyisihan grup AFC Futsal Women. Nah, kita jadi juara kan dari grup B itu. Kita menang 11-3 lawan Kirgistan. Lalu menang 6-0 dari India. India? Iya. Satu lagi kita menang 5-0 dari Hong Kong.
Oh, Jadi total itu kita nyetak 22 gol ya. belum kalah ya? Belum kalah. Belum kalah. Dan dengan hasil itu kita menjadi juara grup Juara grup dan pastikan lolos ke putaran berikutnya, putaran final AFC Futsal Women 2025 di Cina nanti tanggal 7 sampai 18 Mei. Tapi belum ketahuan ya akan ketemu siapa nanti. Iya, belum ketahuan, tapi kita udah tahu ada 12 negara yang lolos selain Cina sebagai tuan rumah dan 2 tim unggulan yaitu Iran dan Jepang. Dia lagi. Baru ada 9 tim yang berasal dari grup B, grup lain. Iya, grup lain. Ada Thailand, Indonesia, lalu Vietnam, kemudian ada Hong Kong. Hong Kong jadi Ikut juga ya? ikut juga masuk. Ada Cina Taipei. Oh, iya. Iya. Ada kans bagus atau lebih berat lagi? Nah, kansnya tergantung ini ya, drawing. Kalau misalkan kan nanti dari 12 tim itu dibagi ke dalam kalau nggak salah 3 grup ya, 3 grup. Nanti diambil 4 tim yang lolos ke semifinal dan itu 4 tim itu akan mewakili Asia ke Piala Dunia. Oh, itu belum season gugur ya? Iya, Belum ya? belum. Nah, di situ kita sih mengharapkan kita ketemu sama Iran dan Jepang. Iya. Nah, itu yang harapan kita, dan kalau kita nggak ketemu mereka, kita bisa curi satu peluang itu, Oke. tiket itu ke Babak berikutnya ya. Iya. Dan tapi kalau ngelihat kansnya, taruhlah bakal ketemu sama Iran sama Jepang. Kalau ngelihat kansnya gimana? Ya, kita cari runner up berarti ya. Oh gitu ya, Iya. cari nama. Cari runner up. Mantap. Karena akan susah ngelewatin 2 tim itu ya. Oke, pemain yang yang diharapkan nih. Ya, tentunya masih seperti yang ketika kita juara di AFF. Oke. Itu dan kemarin juga lolos. Itu ada Novita Murni di Angkor. Lalu ada pemain-pemain berpengalaman di sektor kiper juga. Hampir semua yang kayak Fitri Rosdiana, Alia Ananda sama Insafadia Salsabila itu juga kita pertahankan. Kiper juga ada pengganti dari Citra, Sela Salsabila juga kita siapkan, dan beberapa pemain muda yang berasal dari PON Papua dan PON Jawa Barat serta dari Kalimantan Timur ya. Kalau Rekrutan baru ya. Rebutan baru kayak Jen City Y dari Papua itu juga jadi kayaknya nggak banyak berubah dari skuad yang masuk ke Kualitas di AFF waktu itu ya. Karena kan kalaupun Coach Luis mau cari pemain, dia harus lihat di kompetisi dulu. Ya, Women Futsal League itu belum mulai, nanti akan mulai setelah Lebaran. Nah, sementara jaraknya dari Lebaran ke event kan dari April. Ini eventnya bulan Mei. Kalau mau nambah 1 pemain pun kayaknya sulit. Iya. Nah, lebih baik mempertahankan yang ada dulu. ya 20 atau 16 pemain yang sudah sebelumnya terdaftar itu yang digenjot ya. Oke. Fisik maupun kekompakan mereka. Itu Coach Luis ya. Iya. Coach Luis. Kalau Coach sendiri ngelihatnya ada nggak peningkatan dari kualitas tim ini? Kan ada rekrutan baru juga ternyata. Iya, ada ya. Tentunya karena dengan berubahnya pergantian pelatih itu menjadi ada suasananya jadi berubah ya. Pengaruh juga ya. Pengaruh juga. Ya. Berubahnya baik apa enggak, Pak? Berubahnya baik ya. Baik ya. Oke. Karena mungkin dengan ada pelatih baru, jadi mereka punya tidak main-main lagi ya. Kalau misalkan coachnya masih yang
lama. Dia mungkin aku nggak perlu ini deh, kerja keras gue pasti dipilih gitu. Tapi dengan ada coach yang baru, kan dia nggak kenal kita gitu. Ya, dia harus kerja keras gitu supaya Harus tunjukin performnya di latihan maupun di pertandingan. Nah itu yang ya makanya pergantian pelatih itu memang kadang diperlukan supaya pemain nggak terlena kan. Ya, keluar dari comfort zone. Iya, comfort zone-nya. Dia harus perform baik di latihan maupun di pertandingan nanti. Tetap aja kansnya masih harus dilihat di putaran berikutnya ya. Iya. Tapi yang pasti sahabat RPK, tim yang berangkat ini tim yang kemarin juara di AFF ya, di Asia nih, untuk Women Futsal juga. Dan nanti kita lanjutin lagi nih sahabat RPK untuk ngomongin seleksi Street Child World Cup ya. Iya, Street World Cup. SCWC. Dan sahabat RPK, kita dengerin dulu yang disiapkan sama Rifki kali ini. Masih dari kawasan Dewi Sartika 136 di sahabat RPK. Argo masih terus menemani sahabat RPK bareng sama Rifki, Keza, juga ada Ardan dan Revan. Pangku-pangkuan tuh mereka semuanya itu. Tapi yang pasti ada coach di sini, sahabat RPK. Kita masih ngomongin prestasinya futsal. Aduh, lagi keren-kerennya nih. Semoga bisa bisa terus makin berkembang gitu ya coach ya. Iya. Naik kelas lah istilahnya. Naik kelas. Dan memang ini kita lagi ngomongin gimana caranya untuk naikin level futsal Indonesia. Ternyata bukan cuma yang laki-laki aja yang berprestasi di di kejuaraan Four Nations ini, World Series di tahun 2025, tapi juga yang Indonesia ya juga lagi berjuang. Dan ada yang menarik, ada pagelaran namanya SCWC. Ini Street Child, anak jalanan maksudnya ya. Iya, anak jalanan. Street Child World Cup 2026. Berarti tahun depan ya? Iya, tahun depan. Ini lagi persiapan atau lagi ikutin ajang, apakah seleksi lah atau apa kayak gitu? Ini sekarang lagi seleksi. Nanti ini diselenggarakan di mana nih? Ini menyesuaikan dengan Piala Dunia. Oke. Jadi di Amerika, Oh, di Amerika. Meksiko dan Kanada. Tapi Oh. hanya satu tempat di Amerika saja. Di Amerika aja ya kalau yang ini ya. Street Child-nya ini. Wah, ini menarik sahabat RPK ya. Ternyata ada perhatian juga untuk anak-anak jalanan yang senang futsal dari Federasi Futsal ya. Enggak, karena ini kan Ini belum masuk federasi. belum masuk ya. Ya ini ajang yang kita ikutin selama tahun 2014 ya. 2014, 18, 2022 sama 2006. Street Child-nya. Ya, ini biasanya event kayak seperti ini di luar PSSI. Oke. Teman kita mewakili Indonesia dan ini kita sifatnya undangan. Oh, kenapa diundang? Karena di 2014 kita waktu itu melalui Yayasan TENS dan Yayasan KDM itu KDM. ya Kampus Jago Modern Oke. itu mendaftarkan untuk ikut serta dalam event ini. Dan tentunya event ini hanya untuk buat anak-anak yang marginal awalnya ya, anak jalanan. Dan Yayasan KDM itu dan Yayasan TENS itu udah berkolaborasi dengan Street Child United yang menjadi penyelenggara event ini. Kelompoknya dari TENS sama KDM ini apa nih coach namanya? Untuk futsalnya? Bukan futsal nanti mainnya. Oke, Kita sepak akan bola. mini soccer. Oh, mini soccer. Ya, 7 lawan 7. Apalagi itu. Mini soccer 7 lawan 7. 7 aside ya. Jadi kayak bola gitu, kayak kayak sepak bola gitu ya. Iya, lapangannya lebih kecil. Oke. Setengah dari lapangan bola. Pemainnya juga dipangkas juga. Pemain pangkas jadi 7. Oke. 6 pemain 1 kiper. Lalu ada yang diadopsi dengan aturannya. Oke. Jadi adopsinya kalau out di throw in tetap seperti sepak bola, tapi tidak ada offside.
Tidak ada offside. Oke. Nah, seperti futsal. Iya, tidak iya, iya. offside. Harus nendang di satu area gitu? Enggak. Main seperti biasa. Lebih kayak sepak bola lebih pas Cuman gitu. tentunya sama kayak futsal, no body contact yang terlalu keras, ya. Kemudian apa namanya, ya lapangannya lebih kecil aja. Mini soccer ya. Iya, ini soccer. Wah, baru lagi ya Sobat RPK ya. Makin ngumpulin prestasi aja. Ayo mau bikin apa lagi? Silakan ya. Mini soccer. Tapi juga ada katanya street soccer ya. Ya, street soccer ada, cuma beda di lapangannya aja. Sama di street soccer itu juga ada lapangannya tanpa out. Oh, dia tanpa outan. Ya. Jadi di sisi lapangan tuh ada dipagerin ya. Langsung tembok gitu ya. Jadi orang bisa membalin bola itu ke tembok. Oh, boleh tektok gitu ya. Bisa tektok. Kayak main karambol. Iya. Tapi memang ini seleksinya sedang berjalannya seperti apa nih, ya. Sri Chan? Jadi dari 2024 ya, 2024 tadi awalnya kita yang namanya Jambore Futsal Anak. Ada 7 lembaga yang mengikuti event itu dan ada 5 lembaga lain yang diundang. Nah dari situ kita ambil 68 anak. Oke. Nah 68 anak itu kita scouting pada saat event Jambore Futsal Anak. Kemudian tanggal 27 Januari kemarin 68 anak itu kita ikuti seleksi tahap pertama. Wah. Dengan bermain 7 lawan 7. Nah, itu jadi satu yang baru buat mereka karena posisi itu kan akan berbeda lagi. Ya. Biasanya 4 lawan 4, sekarang ada 7 lawan 7. Iya. Iya kan ada. Dan posisinya nggak seperti sepak bola, cuma ada 2 pemain bertahan, 2 pemain sayap kiri kanan, 1 pemain tengah dan 1 penyerang. Itu kalau kita ngikutin yang namanya Vilanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Vilanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Lanjut. Iya, dari 68 itu nanti akan dipilih 30 atau 35 ya anak. Kemudian nanti di bulan Februari ini akan diseleksi lagi. Oh, ini masih seleksi terus ya? Oke. Seleksi ini lebih ke fisik nantinya. Kalau yang pertama itu dari gamesnya dan penempatan posisi mereka. Tahap kedua dari fisiknya kan kita lihat. Nah dari situ nanti diambil 15 atau 18 pemain untuk kita daftarkan ke panitia. Oh, mau cari 18 pemain ya? Iya. Anak-anaknya dari mana-mana aja nih, Coach? Anak-anaknya dari 7 lembaga yang ikut Jambore itu Jambore ya? Pusat Anak atau ikutan program bola. Dan itu kalau dilihat dari lokasi tempatnya, ada yang di Bekasi, di Cakung, di Jakarta Utara, di Muara Angke, ya di Tanjung Priuk, terus juga ada di dekat-dekat sini di Tambak, ya, Grogol gitu. Ya, jadi iya daerah segitulah dari lembaga itu yang apa namanya mereka berdomisili di sana. Oke. Dari banyak lembaga ini ada yang naungin nggak satu lembaga atau satu? Ya, jadi nanti ke-7 lembaga ini bergabung dengan Yayasan KDM, ya dalam satu program ya namanya program bola, bermain olahraga, lindungi anak. Oke. Jadi nggak melulu ya anak-anak sekarang ini Sobat RPK harus pegang gadget tanpa hidup sehat. Ternyata ada juga orang yang memperhatikan supaya mereka bisa hidup sehat tanpa melupakan perkembangan teknologi yang ada gitu ya, Coach ya. Iya. Coach salah satu yang memperhatikan gitu ya. Kalau misalnya ada sahabat RPK yang juga mau ikut memperhatikan anak-anak jalanan dalam kegiatan yang positif seperti ini, gimana Coach? Bisa gabung nggak? Bisa. Mungkin bisa ikut menyaksikan seleksi tahap kedua. Oke. Kemungkinan di Februari ini kita tanggal 16 Februari. Oke. Untuk melihat langsung, kemudian juga bisa nanti
Kalau mau langkah berikutnya Iya. disitulah ya. bisa ngobrol sama para pengurus di sana. Apa yang mungkin kerjasama apa yang pengen Berikan diberikan gitu ya. kepada Itu tempatnya di mana nanti, Coach? rencana sih seperti di tahap pertama di Pop Mini Soccer di Pulau Mas. Di Pulau Mas. Iya. Pop Mini Soccer ya. Iya. Kalau boleh tahu tujuannya semua ini untuk apa nih? Nah, tujuannya ini sebenarnya ada dua ya, selain dari segi olahraganya, tapi juga yang kedua adalah untuk memperkenalkan anak ke tentang pengalaman sosialisasi mereka, soft skill mereka, dan juga bisa memberikan ke dunia internasional kondisi tentang anak-anak di Indonesia. Ya, ini udah kita lakukan di 4 tahun lalu di Qatar. Kita memberikan ada ikut konferensi anak juga di sana. Kita memberikan secara statement gitu kepada dunia bahwa anak itu perlu yang namanya pendidikan, anak itu perlu yang namanya identitas diri seperti akte dan selanjutnya. Anak itu perlu kesehatan yang baik. Anak itu perlu apalagi yang banyak hak-haknya yang dipenuhi. Jadi selain main bola kita menyuarakan hak anak gitu. Ini mereka mau dibawa ke Amerika 18-nya. Biayanya gede itu. Ya. Jadi apa yang diharapkan, Coach, kalau misalnya kayak begini nih? Ya, kita harapkan ada bantuan juga dari perusahaan-perusahaan, mungkin dari CSR ya, untuk membantu anak-anak ini untuk ke depannya, tentunya ke Amerika, terus juga berikan kontribusi lah untuk mereka gitu. Iya, supportnya ya. Support ya. Karena kita akan mencetak generasi yang baik, yang bagus juga dan Karena berprestasi. untuk bisa diketahui juga ada 2 anak yang mengikuti 2002 dan 2018 menjadi young leader. Terpilih jadi young leader dari Indonesia, 2 anak. Itu ya udah kelihatan ya. Iya. Wah, berarti emang sangat baik. Coach, 1 menit nih. Apa yang diharapkan untuk futsal dari semua hubungan kita nih? Ya, diharapkan Indonesia bisa naik kelas ya, bisa berkecimpung di dunia internasional. Ya, kalau kemarin kita sudah masuk ke Asia, sekarang saatnya kita menatap Piala Dunia ya. Baik Piala Dunia putra maupun putri. Ya, itu jadi salah satu target yang harus kita capai, dan nggak hanya 1 kali ikut aja, tapi mungkin edisi-edisi berikutnya kita akan tetap terus menjadi peserta Piala Dunia. Wah, terima kasih Coach, sayang sekali waktunya, dan sahabat RPK, nanti kita ketemu lagi ya di program dan kesempatan lainnya. Terima kasih Coach David, saya Argo, Keisha juga Ardan, ada Revan dan Rifki juga Pija harus undur diri. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Salam.